Komisi Pemilihan Umum meminta MK menolak gugatan pasangan Anies Mohaimin terkait hasil pemilu presiden 2024. Kuasa hukum KPU menyebut gugatan Anies Mohaimin tidak memenuhi syarat perselisihan hasil pemilu. KPU meminta MK menolak gugatan Anies Mohaimin yang dinilai tidak jelas karena tidak mengarah pada perselisihan perolehan suara. KPU pun meminta MK menolak gugatan kubu Ganjar Mahfud karena tidak memuat perbandingan jumlah suara yang ditetapkan KPU dan versi pemohon. Jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan, pada halaman 16 permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Di sisi lain, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegur kuasa hukum KPU Hifzil Alim saat memberikan pujian kepada Ketua KPU Hashim Asy'ari di tengah sidang sengketa Pilpres yang tadi. Suhartoyo meminta Hifzil tidak memberikan pernyataan di luar materi tertulis yang dibacakan dalam sidang. Eksepsi format pemohon. Meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hashim Asy'ari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hashim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Di pihak lainnya, tim hukum TKN Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, mempertanyakan soal gugatan pemohon yang membawa dugaan pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilu, dan pelanggaran etik ke Mahkamah Konstitusi. Otto bilang, MK hanya menangani sengketa perselisihan hasil pemilu. Dan terakhir saya sendiri, Dr. Apakah tepat bila mana pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan perselisihan pemilu, baik yang berupa administrasi pemilu, pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang kita tahu terbatas kewenangannya untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara hasil pemilu. Lebih-lagi, jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara perselisihan pemilu adalah hanya 16 hari. Asal dasar itu, hemat kami, permohonan akuo justru merupakan kemunduran dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi. Perkembangan terbaru terkait sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari gedung MK di Jakarta Pusat. Selain mempertanyakan soal gugatan dari pelapor ini, sebetulnya dari pihak Prabowo Gibran mengharapkan apa dari MK atas gugatan yang dilayangkan oleh 01 dan 03 ini, Putu? Ya, selamat petang, Tifal dan juga saudara. Tentu saja sampai dengan hari ini harapan dari kubu 02 adalah Mahkamah Konstitusi dapat menolak sepenuhnya apa yang digugat, baik itu oleh kubu 01 ataupun juga kubu 03, karena menurut kacamata atau sudut pandang dari tim hukum Prabowo Gibran ini, sampai dengan saat ini apa yang kemudian digugat baik itu kubu Anies Mohaimin ataupun juga Ganjar Mahfud ini cacat formil atau salah kamar. Jadi yang diharapkan, meskipun kemarin juga sudah sempat disampaikan begitu ya, baik dari kubu 01 ataupun juga kubu 03 ini menyampaikan sejumlah hal, dari mulai daftar catatan Bawaslu terkait dengan kecurangan ataupun juga ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan pada tanggal 14 Februari saat proses pencoblosan dilakukan. Kemudian juga ada angka yang berubah dan ini merugikan kubu 01, tetapi hari ini semua itu dibantah oleh kubu 02, yakni Prabowo Gibran yang diwakili oleh kuasa hukum yang diketuai oleh Yusril Iza Mahendra, bahwa memang apa yang kemudian disampaikan ini salah kamar. Tadi juga disampaikan oleh salah satu tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran, yakni Otto Hasibuan, bahwa
apa yang disampaikan oleh kubu 01 dan 03 lewat gugatan ke MK selain salah kamar, ini juga mengiring opini karena menurutnya pernyataan terkait Gibran dan juga Prabowo ini menang pemilu dipilih oleh masyarakat karena alasan diberikan bansos ini menyakitkan atau juga menciderai apa yang sudah dilakukan, terutama bagi para pemilih Prabowo Gibran yang memang pada tanggal 14 Februari ini mencoblos keduanya. Dan yang juga disampaikan oleh Otto Hasibuan adalah ada hal-hal yang kemudian seharusnya ini bukan dilakukan di MK tetapi dilakukan di Bawaslu khususnya jika memang ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses kampanye ataupun juga pelanggaran-pelanggaran pada saat proses pemilihan suara di tanggal 14 Februari 2024. Selain itu juga apa yang kemudian dipermasalahkan, dipersoalkan soal Undang-Undang nomor atau pasal 90 terkait batas usia capres dan juga cawapres ini tidak seharusnya dipermasalahkan oleh kubu 01 dan juga kubu 03 karena pada saat pendaftaran ini tidak dipermasalahkan sebelumnya. Tetapi pada saat hasilnya kemudian memenangkan kubu 02 disayangkan oleh tim kuasa hukum dari pasangan 02 ini Prabowo dan Gibran, mengapa kemudian ini menjadi permasalahan terutama terkait dengan keikutsertaan dari Gibran yang mendampingi Prabowo dalam kontestasi. Dan yang kemudian juga tadi disampaikan ini berkaitan dengan sengketa kemudian pelanggaran administrasi ini juga merupakan ranah Bawaslu dan juga bukan ranah MK. Jadi secara keseluruhan yang diminta atau yang diharapkan adalah bisa kemudian menolak seluruhnya permintaan atau gugatan dari 01 dan juga 03. Kembali ke Anda, Tifal. Bagaimana kemudian tanggapan dari penyelenggara pemilu, entah itu KPU dan Bawaslu atas gugatan ini? Kalau Bawaslu memang sampai dengan saat ini sebagai pihak yang dimintai keterangan gitu ya, atau pemberi keterangan ini belum memberikan keterangan karena masih menjadi ranah atau kesempatan bagi kubu 02 untuk menjawab terlebih dahulu. Nanti kalau memang dirasa diperlukan keterangan dari Bawaslu, baru nanti Majelis Hakim akan mempersilahkan Bawaslu untuk memberikan tanggapan karena cukup banyak catatan dari Bawaslu yang kemarin juga disinggung baik itu oleh kubu 01 ataupun juga kubu 03. Tetapi kalau kita lihat bagaimana pernyataan dari KPU, justru yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari KPU sendiri ini kurang lebih sama meskipun tidak bisa dibilang sepakat juga begitu ya dengan kubu 02, tetapi yang kemudian disampaikan KPU adalah yang disampaikan 01 dan juga 03 ini tidak tepat, seharusnya ini diarahkan ke Bawaslu atau kalau memang ada pidana ini seharusnya diarahkan ke Gakumdu, Pengadilan Negeri ataupun juga Pengadilan Tinggi Urusan Negara. Jadi kalau kita bicara soal apa yang disampaikan oleh KPU tentu ini tidak sepakat dan juga sama memiliki harapan agar majelis ini bisa menolak seluruhnya apa yang digugat baik oleh kubu 01 dan juga kubu 03. Kembali ke Anda di studio TV. Dari Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Putu Trisnanda melaporkan. Terima kasih.